adalah jadwal implementasi Jakarta Mass Rapid Transit atau MRT. Tanpa sistem subway atau Mass Rapid Transit (MRT), Kota Jakarta tidak akan sanggup menanggung beban kepadatan lalu lintas jalan raya yang akan terjadi pada 10 tahun ke depan. Dari sisi konsep dan pengalaman di berbagai negara, sistem ini mampu berintegrasi dan bersinergi dengan alat transportasi lain, sehingga sistem subway atau Mass Rapid Transit (MRT) telah digunakan sebagai sarana transportasi utama di berbagai belahan dunia. Dari segi istilah, sistem subway atau Mass Rapid Transit (MRT) akrab disebut dengan berbagai istilah. Publik London menyebutnya the Underground atau the Tube. Publik Buenos Aires, Argentina menyebutnya dengan istilah Subte, bahasa Spanyol yang bisa diartikan underground. Sedangkan publik Amerika Utara, USA dan Kanada, serta Skotlandia menyebutnya dengan subway. Sistem subway atau Mass Rapid Transit (MRT) pertama kali dibangun di London pada tahun 1863. Disusul Boston, USA tahun 1897. Bahkan kota Buenos Aires, Argentina telah membangun sistem ini dan digunakan sebagai sarana transportasi utama sejak tahun 1913. Di era modern seperti sekarang, sistem subway atau Mass Rapid Transit (MRT) telah menjadi sarana transportasi utama di berbagai kota metropolitan, mulai dari Warsawa, Polandia, Budapest, Rumania, Hong Kong, dan tentu saja negara-negara maju di benua Eropa, Amerika, Australia, dan juga Asia. Dari kota London, Berlin, Madrid, Moskow, New York, Paris, Seoul, hingga Tokyo. Sebagai gambaran betapa efektif dan efisiennya sistem transportasi ini, dapat digambarkan dengan nuansa flashback untuk dijadikan sebagai pembanding sebelum dan sesudah digunakannya sistem subway atau Mass Rapid Transit atau MRT dengan mengambil contoh dan pengalaman dari kota-kota tersebut. Prinsip dan sistem operasi yang paling mendasar perlunya dibangun sistem subway atau Mass Rapid Transit (MRT) adalah bahwa sistem ini sangat cocok untuk wilayah padat seperti Jakarta, di mana efisiensi penggunaan ruang perlu mendapat perhatian utama baik dari segi konsep maupun penerapan rencana tata ruang dan wilayah. Pembangunan sistem ini juga mampu meminimalisasi dampak lingkungan maupun sosial, karena tidak menyebabkan kemacetan selama proses pembangunan, dan tanah hasil galian dapat digunakan sebagai material pendukung pembangunan sektor lain. Apalagi sistem pengoperasiannya sangat integratif dengan alat transportasi lainnya. Selain juga adanya jaminan kenyamanan dan keamanan, serta mampu bersinergi dengan fasilitas publik, baik on-ground maupun underground. Bagaimana sistem subway atau Mass Rapid Transit atau MRT ini hendak dikembangkan dan dibangun di kota metropolitan Jakarta? Dengan mempertimbangkan pengalaman kota London yang telah mulai membangun sistem ini pada akhir abad ke-19 dan Buenos Aires pada awal abad ke-20, rasanya, di abad milenium ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mewujudkannya di kota metropolitan Jakarta. Proyek ini bukanlah proyek mercusuar, namun proyek aktual yang menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kota Jakarta yang bebas macet, tertib, aman, dan nyaman. Demikian pula program Langit Biru Jakartaku juga akan terwujud karena sistem subway atau Mass Rapid Transit atau MRT akan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh lalu lintas jalan raya dengan pengurangan emisi CO2 sampai ke level 30.000 ton di tahun 2020. Sehingga Jakarta ikut berperan dalam mengurangi dampak global warming. Akhirnya, Monas pun dapat bernafas lega menatap Jakarta masa depan yang tertib, aman, nyaman, bebas dari kemacetan.